Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya memohon maaf. Saya bangun tidur langsung suara saya begini. Sudah kedua kalinya saya begini nih di sini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina Muhammadin Nabiyyina al-karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil ruh wa salamatan fil ruh wa salamatan fil aql wa salamatan fil qalb wa adkhilna al-jannata al-abrar wa ja'alna minasy syakirin was-sabirin wa na'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil qabri wa na'udzu bika min saqatika wan nar. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri. Kama qala Allah Ta'ala fi qawlil akhar ittaqillaha ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sadaqallah wa sadaqa nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam kama fi qawlihi ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Amma ba'du. Jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau di depan bola matanya sudah ada lubang kematian yang mengintainya, maka tidak ada tujuan lain orang yang bermajelis duduk di sini hanya ingin cita-citanya berjumpa dengan kalau bola matanya di depannya hanya dunia, wa takatsuru fi amwali wal aulad, mereka hanya mencari-cari dunia, padahal dunia itu kesenangan yang benar-benar menipu. Kalau di depan bola matanya hanya isinya dunia, Allah pasti jadikan orang yang bermajelis, yang duduk di sini, di depan matanya hanya isinya kefakiran. Fakir. Apa fakir? Ketakutan. Takut harta yang hilang, takut perniagaannya rugi,
Qul in kana aba'akum wa abna'akum wa azwajakum wa ashiratakum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabbu ilallah wa rasulihi wa jihadin fi sabilillahi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Katakanlah wahai Muhammad kepada jamaah yang duduk bermajelis di sini, baik mereka-mereka yang sudah terlelap tidurnya, sing wis merem, enek sing ngemil bareng, sing selonjoran. Boleh Pak Ustadz? Boleh. Boleh? Boleh. Cari adab bermajelis ilmu, larangan selonjor, gak ada, aman. Karena ta'adubul adab yufidul makruh. Orang yang melanggar adab itu derajatnya paling tinggi cuma makruh. Makruh. Contohnya apa Pak Ustadz? Jamaah ae ngemil, ustadznya urung eneng. Oh gitu. Cuma makruh niku mboten elok. Dosa? Enggak, tapi kurang ustadznya ceramah, buri sing buri ngerasani ustadznya kayak ustadznya sapa ta kayak. Boleh, tapi kurang baik. Sampaikan kepada mereka orang-orang yang beriman, qul in kana aba'akum, orang tuanya, wa abna'akum, anak-anak mereka, keluarga mereka, istri-istri mereka, harta yang mereka takut hilang, wa tijaratun takshawna kasadaha, perniagaan yang khawatir rugi, rumah yang mereka bangun begitu megah, mereka lebih cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad fisabilillah. Fatarabbasu, lihat saja. Fatarabbasu itu artinya lihat saja nanti. Hatta ya'tiyallahu bi amrih, sampai keputusan Allah berjalan, barulah kita sadar. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, kita duduk bermajelis ini tidak lain tidak bukan dalam rangka benar-benar iqamatuddin, menegakkan agama, kemudian berharap besok bertemu dengan Allah. Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu satu rudal besar menghantam satu pengungsian yang isinya anak-anak dan ibu yang tertidur lelap. Tertidur lelap malam-malam. Rudal menghantam, terbakar. Hidup. Saudara kita di Gaza, di Libanon, di Suriah, Yaman. Hari ini kita masih melihat saudara muslim kita di Rohingya, failed state atau stateless, tidak ada negara, rumah pun tidak ada. Rohingya yang diusir, Bapak Ibu, demi Allah. Kalau kita duduk bermajelis ini tidak dalam rangka mencari ilmu agama, kemudian amrun perkara Allah itu datang, mana apa yang bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah?
Maka hari ini kita akan membahas tentang masalah amalan syahid. Syuhada, syahid di jalan Allah. Ada satu ungkapan seorang pemimpin besar perlawanan negara-negara, perlawanan negara Zionis, pemimpin besar dari Hamas yang meninggal kemarin, Bapak Ibu. Sebelum beliau meninggal, beliau menyampaikan satu ungkapan, menjadi bentuk motivasi kita sebagai orang-orang beriman. Beliau menyampaikan, innana in kunna nakhshal maut. Demi Allah, jikalau kami takut kematian, fa nakhshal mauta ala firasyi. Kami lebih takut mati di atas ranjang. Bapak Ibu, saudara kita yang ada di Gaza 24 jam ketakutan, matanya tak pernah kenal tidur, lisan lidahnya tak pernah kenal rasa makanan seperti apapun, air pun terbatas. Sampai pemimpin Hamas menyampaikan kepada orang-orang beriman untuk memotivasi mereka, innana kunna nakhshal maut. Sesungguhnya kami kalau seandainya benar-benar takut maut, fa nakhsha, kami lebih takut namutu ala firasyina, kami lebih takut meninggal di atas kasur empuk. Kama yamutul ba'ir, sebagaimana unta-unta itu meninggal mati. Lakinnana, akan tetapi, la nakhsha an naqtula fi sabili dinina wa watanina wa muqaddasatina. Demi Allah kami tidak pernah takut. Demi Allah kami tidak pernah takut ketika kami mati di jalan agama, di jalan untuk berjuang demi negara. Wa muqaddasatina, tidak akan pernah sedikit pun sejengkal tanah kami jual kepada tentara-tentara Yahudi. $48.000 orang meninggal, lebih dari 96.000 orang yang luka, dan sisanya tidak ditemukan. Kalau seandainya meninggal di jalan, atau mungkin meninggal karena kecelakaan, mereka meninggal depan matanya sudah ada senjata. Yang meninggal kebanyakan anak-anak kecil dan perempuan. Saya teringat dari kisah volunteer dari orang Indonesia yang ada di Gaza bercerita, kami benar-benar melihat ada orang yang berjalan, tentara Israel di depan, tidak boleh berbicara dan harus menghadap ke depan. Ada seorang wanita yang membawa bayi. Bawa apa? Kalau yang berbicara keluar suara, ketembak. Kalau keluar suara, ada suara, maka tertembak. Seorang ibu bawa bayi, bayi merah, bayi yang baru lahir. Kira-kira bayinya mesti nangis tidak? Nangis. Sampai bayinya itu, mohon maaf, bayinya itu disekap pakai tangan, jangan sampai nangis. Bayinya tidak tahan
Tidak bisa seperti orang-orang yang akil, orang-orang yang balik, nangis tertembak ibu dan bayinya. Itu yang terjadi. Kalau anak-anak muda hari ini di pelajaran SD, SMP melihat buku sejarah dan mendengar bagaimana guru menceritakan sejarah perlawanan Indonesia dulu, maka lihat kita benar-benar melihat orang-orang yang sedang mengusir penjajahnya. Benar-benar kita lihat hari ini di tahun 2024. Beliau menyampaikan, Sa'ahmilu ruhi ala rohati, maka aku akan membawa jiwaku sesukaku, wa alqa biha fi mawahi, maka aku akan lempar nyawaku ke medan pertempuran. Bapak Ibu, jihad kita di Indonesia ini satu, tolabul ilmi. Ibu mendidik anaknya, seorang suami bersikeras betul-betul sungguh-sungguh mencari nafkah yang halal, mencari nafkah yang thayyib, memberikan support kepada istrinya agar istrinya mampu mendidik anak-anaknya menjadi saleh. Iddat, persiapkan. Mastata'tum min quwwatin wa min ribatin khail. Persiapkan wahai jamaah kali para bapak ibu. Apa yang dipersiapkan min ribatin khail? Berjaga-jaga. Kalau kita bisa bertadabbur, hifdzun nafs wa hifdzuddin, menjaga dirinya, wa wiqayatul ahlin, menjaga keluarganya, min saqatikal wanar, dari azab-azab neraka. Ayo Bapak Ibu. Bu, halo? Halo? Ini anak muda ada nggak di sini? Ini saya sampaikan generasi Z yang datang di sini. Bu, dalam ngono lho. Data BPS, Badan Pusat Statistika, perusahaan-perusahaan besar yang hari ini pilot rugi banyak mem-PHK orang-orang generasi Z cah enom-enom. Serius. Yang sering dipecat, sering di PHK itu anak-anak muda sekarang. Males, pengennya instan, dan cepet duit, gengsine gede, gitu. Ragelem rekoso, hanya bermimpi berangan-angan saja. Kalau orang tuanya tidak memulai dari sekarang, maka akan menjadi generasi-generasi yang lemah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Duh, wes adzan. Ketika anak-anaknya dititipkan di sekolah, gurunya baru nyentel. Guru nih cik ngandani, kowe iki nak dikandani aja ngeyel, polisi datang. Tegas saya. Kalau ada polisi di sini tidak apa-apa. Kalau ada orang tua yang macam-macam, seakan-akan dia mempunyai apapun, anaknya disekolahkan di pesantren, disekolahkan di sekolah, gurunya ngasih tahu. Bu, Bapak Ibu, hari ini kita bisa melihat seorang guru seperti pembantu diminta untuk menjaga mentalnya bocah, tapi bocah tidak pernah untuk menjaga mentalnya guru. Wong tua karpe anak iki ojo dikapak-kapake, ojo diuni-uni, nak salah yo wis kuwi bocah.
Ya, benar? Maka lihat saudara kita yang ada di Palestina. Lihat Bapak Ibu, anak-anak kita, siapa yang menjadi idola? Standarnya, kerennya mereka. Standar anak-anak kita itu yang paling dikagumi orang-orang Korea Selatan. Suksesnya nak karpe sing perempuan anak-anak putri. Bu, Pak, aku pokoknya nak duwe suami, duwe bojo, kudu kaya ngene. Kudu kaya ngene, yo sing irunge mancung, putih, dhuwur, gitu. Loh, ada nih. Sing lanang yo ngono. Padahal Bapak Ibu nak dipikir-pikir, penak sing mancung napa sing pesek? Pesek. Makanya garwane kula pesek, Bu. Istri saya itu pesek. Sing mancung ki susah pokoknya. Angger ngambung sidekno angel meneh. Sing kena irong we. Subhanallah. Maka jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau menyampaikan satu ayat. Gelo aja kaya ngono ta. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahu alaihi faminhum man qada nahbuh wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang-orang mukmin ada orang-orang yang menepati apa yang Allah janjikan. Syuhada, para ulama, orang yang kenapa disebut mati syahid, ada beberapa hal. Orang yang syahid ada beberapa hal. Sebelum beberapa hal itu dijelaskan, orang mati syahid ada 3. 1. Syahid di dunia dan di akhirat. Orang yang meninggal syahid, dunia juga iya, akhirat dapat. Mereka ini mendapatkan makam, tempat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meninggal di medan pertempuran. Orang yang meninggal menegakkan agama Allah, menjaga negaranya, menjaga keluarganya, menjaga hartanya. Ketika mereka meninggal, mereka mendapatkan gelar syahid di dunia dan di akhirat. Catat baik-baik, orang yang mati syahid dalam level pertama tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani. Tak ulangi Bapak Ibu, dalam fikih orang yang meninggal di medan pertempuran, kemudian dia mendapatkan syahid di dunia, kemudian syahid di akhirat, maka meninggalnya tak perlu kafan, tak perlu dimandikan, cukup sholatkan, masuk dalam kubur. Kenapa Pak Ustadz? Karena hadis Nabi menyampaikan luka-lukanya menjadi saksi, darahnya begitu harum. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kalian mengira orang-orang yang meninggal di medan pertempuran kemudian dia seperti mayit. Bal ahya
Mereka hidup terus. Orang yang syahid, maka orang syuhada jasadnya tidak pernah hancur, utuh. Jasadnya syuhada tidak pernah hancur. Jasadnya syuhada utuh terus. Yang kedua, syahid yang labelnya di akhirat saja. Contoh, tolabul ilmi. Contoh, seorang suami yang mencari nafkah meninggal. Contoh, seorang wanita yang haji dan umrah. Contoh, seorang yang meninggal karena reruntuhan. Kata Nabi, asyuhada khamsah, orang yang mati syahid ada 5. Mat'un, orang yang meninggal karena wabah. Dulu yang kena corona kemudian meninggal, mereka syahid, tetapi syahidnya di mana? Akhirat, gelarnya di akhir. Orang seperti ini harus dikafani, harus dimandikan, harus disolatkan. Pahalanya sama seperti syuhada, tapi tidak mendapatkan gelar syahid di dunia. Orang yang terkena reruntuhan, wal maghruk, orang yang tenggelam di dasar lautan, mereka syahid, tapi gelar syahidnya di akhir. Yang ketiga adalah syahid di dunia, tapi tidak dapat gelar di akhirat. Mereka yang bertempur di jalan Allah agar dijuluki mendapatkan gelar seorang pemberani, yang tujuan di depannya adalah dunia, termasuk orang penuntut ilmu. Penuntut ilmu. Penuntut ilmu kalau tujuannya bukan untuk Allah, dia dapatnya hanya di dunia, tidak di akhirat. Penuntut ilmu mencari nafkah tujuannya untuk Allah, belajar tujuannya untuk Allah. Kalau tujuannya untuk dunia, tidak akan mendapatkan sesuatu di akhirat. Orang seperti ini tetap dikafani, tetap dimandikan, tetap disolatkan, tapi pahalanya sirna ketika di akhirat. Seorang wanita yang membawa pahala sampai 2 gunung Uhud, dihisab ketika di kuburan mendapatkan cerahnya amalan, ketika di padang mahsyar pun mendapatkan syafaatnya, tapi ketika di kintor sirat, di jembatan yang depan bola matanya ada surga di depannya, habis sudah pahalanya. Tujuan mendidik anak karpeken balen. Halo Bu, Bapak Ibu, mendidik anak tujuannya untuk Allah apa ben balen? Untuk mendidik anak tujuannya anaknya soleh atau biar anaknya sukses kon balik ke KB. Ada Pak Ustadz tipikal orang tua demikian? Ada. Kawan kami Bu, ya Allah, gak bisa menikah sampai 40 tahun. Tetangga istri kami 40 tahun, seorang wanita. Kowe pokoknya rata izin ke nikah kecuali calonmu PNS. Padahal wanita ini tidak pegawai negeri,
Ora oleh nikah. Umurnya sudah 40 tahun, orang tuanya meninggal semua. Bagaimana? Siapa yang dipersalahkan? Orang tuanya sudah meninggal. Apakah ada yang demikian? Ada. Banyak? Banyak? Demikian kan? Ditaruh. Maka jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa disebut syahid? Yang pertama, fakana arwahuhum syahidah au hadirah, karena arwahnya itu diangkat dan ditemani langsung oleh malaikat pencabut nyawa. Terus dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, arwah-arwahnya para syuhada dibawa seekor burung hijau mengelilingi surga melihat keindahan surga. Orang syuhada. Yang kedua, li'annallaha wa rasulahu wa malaikatahu yashhaduna lahul jannah. Sebelum meninggal saja, Allah, Rasulnya, malaikatnya sudah melihat ini ruh akan masuk surga. Disebut syahid. Yang ketiga, li'annahu yashhadu indal khuruji ruhahu ma a'adda lahu minal karamah. Disebut syahid karena Allah dan Rasulnya melihat ruhnya diangkat oleh malaikat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dalam asbabun nuzul yang dhaif, ini asbabun nuzulnya dhaif, itu terjadi kepada tentara-tentara perang melawan kafir-kafir Quraisy. Meskipun hadisnya ini dhaif. Kemudian li'annahu yashhadu lahu bil amani minan nar. Mereka melihat Allah, mohon maaf, Rasul melihat, malaikat melihat, bersaksi bahwa dirinya terjauh dari api neraka. Syahid. Yang terakhir, li'annahu yushahidul al malaikata indal ihtidari. Malaikat melihat bagaimana ruhnya begitu tenang. Maka Bapak Ibu, orang yang mati syahid itu tidak mendapatkan sakaratul maut. Di dunia ini yang tidak ada sakaratul maut cuma satu. Orang yang mati di jalan Allah atau bertempur di jalan Allah. Kenapa? Karena sakaratul mautnya ada luka-lukanya, yaitu sakaratul mautnya. Maka jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah Ustaz, bagaimana Pak Ustaz? Apakah boleh Pak Ustaz kami ini di negara aman? Terus syahidnya kami seperti apa? Amalan-amalan kami seperti apa? Apakah boleh Pak Ustaz kita berdoa agar kita ini mendapatkan gelar kesyahidan? Nabi pernah menyampaikan doa ketika kita supaya agar syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita meninggal di atas ranjang. Ustadz, apakah ada contohnya sahabat yang meninggal di atas kasurnya? Ada. Beliau adalah Khalid ibni Walid. Khalid ibni Walid, sahabat Nabi yang begitu pemberani. Nak perang niku nyasai kabeh. Mesti menang. Mesti menang, ra tau kalah. Berdoa kepada Allah, ya Allah, matikan saya di medan tempur, matikan saya ketika saya berjihad di jalan Allah. Nak perang menang terus.
Ternyata Khalid ibni Walid meninggal di atas ranjangnya, di atas kasurnya. Termasuk syahid. Syahid. Maka Bapak Ibu hati-hati, ojo sampai mati sangit. Dulu pernah saya sampaikan kan, meninggal itu ada 4. Mati, sedo, mati, matek, bongko. Sedo, mati, matek. Niku Pak Kiai ini sedo. Napa Pak Kiai ini bongko ngono? Bilang sedo, siksane wis bakdo entek, ujiane ning donya entek, rampung, siksane wis bakdo, mati, amale nikmate wis ganti mate, nikmate entek, bongko, diobong, riyon atik matuk. Apakah ada Ustaz cara bagaimana kita menggapai gelar syuhada? Allah sampaikan di dalam Quran surah At-Taubah ayat 111, Innallaha ishtara, sesungguhnya Allah telah membeli minal mu'minina, dari orang-orang yang bermajelis, yang duduk di sini, orang-orang beriman, anfusahum, jiwanya Allah sudah beli, wa amwalahum, harta mereka sudah dibeli, bi annalahumul jannah, dengan surga. Besok kita di akhirat ada jual beli, Allah membeli apa yang kita bawa, bekal supaya kita bisa terjual. Allah, saya minta kapan surga Firdaus. Allah bilang kalau surga Firdaus syaratnya ini A, B, C, D. Syarat yang paling utama medan tempur, berjihad di jalan Allah. Yang perempuan meninggal ketika melahirkan, yang perempuan haji dan umrah. Subhanallah. Ya Allah, saya menginginkan surga Royan. Apa yang kamu miliki? Ada tiket saya ya Allah, bekal saya puasa. Oh ya cocok. Masuk surga Royan, dilihat rapote. Oh ya, poso Ramadan ijo, poso Senin Kemis oke, poso Daud mantep, poso Ayamul Bait oke, poso Syawal mantep, poso Mutih iki apa meneh iki? Poso Mutih iki sapa? Ditakoni malaikat. Iki kok ono abange poso Mutih kuwi poso apa ta kuwi iki? Dijawab jamaah kelipan, iki mbahku mbiyen kon poso Mutih malaikat. Sing ngandani sapa? Baik. Lah kowe manut Allah apa baik? Ya kudune manut Allah karo Rasulnya. Lah kok manut baik? Lah iya mbah ngendikane ngoten kon poso Mutih. Ben apa? Ben ayu. Ben apa meneh? Dagangane laris. Rapot merah ada merahnya dulu. Royannya masih ketutup. Ya Allah, saya menjual amalan saya ini ya Allah. Tahajudnya. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai jamaah ngelipar Bapak Ibu, maukah aku tunjukkan satu perniagaan jual beli yang menyelamatkan kalian dari siksa api neraka? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna bi amwalikum wa anfusikum. Allah menjual, membeli perdagangan, bekal Bapak Ibu orang-orang beriman. Iman kepada Allah, tauhidnya bagus, kepada Rasulnya, dan jihad. Bismillah. Jihadnya Bapak Ibu ya datang ke kajian hari. Tonggone kudune wayahe piknik.
teko ning pengaji, koncone ngajak dolan bareng, nekat teko pengajian. Dulure teko grutu-grutu kok Jakarta kok Tangerang teko kabeh. Saya tak pengajian sediluk ya mau sejam merek. Keluargane anake ngajak piknik, Bu ayo piknik toh Bu, pengajian kan yo iso diganti sesok toh. Kira-kira pilih pengajian apa piknik? Pengajian untuk piknik purun pengajian kali piknik purun umroh. La ilaha illallah. Maka Allah menyampaikan yuqatiluna fisabilillah. Mereka berperang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah. Fayaqtuluna, mereka membunuh. Maksudnya mereka itu ketika itu melawan orang-orang musyrik. Fayaqtulun atau mereka terbunuh. Wa'dan 'alaihi haqqa, menepati janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita di negara aman, di negara yang damai, minimal Bapak Ibu, kepada Allah, tolabul ilmi menjadi jalan jihad yang paling tinggi. Tolabul ilmi itu jihad yang paling tinggi. Qadarullah, habis menuntut ilmu, ternyata malaikat maut mampir. Kemudian meninggal, apakah syahid? Syahid. Syuhada yang Allah sudah terang wa'dan 'alaihi haqqa fit Taurat, yang Allah sudah terterakan janjinya di dalam kitab Taurat, Injil dan Quran. Wa man awfa bi ahdihi minallah, siapapun yang menepati janji Allah Subhanahu wa taala, fastabshiru, berikan kabar gembira kepada orang-orang ngelipar ini. Bibai'ikum, dengan jual beli, perniagaan, alladzi bayatum bih, yang kita tukar pada suatu saat. Wadzalika huwal fawzul azim, itulah kemenangan yang nyata. Siapa mereka-mereka yang mendapatkan gelar syahid dan mereka yang dikabarkan mendapatkan gelar surga? Ayat yang selanjutnya, at-taibun, pertama orang-orang yang sering tobat kepada Allah. Tobat Bapak Ibu, minimal jenengan setiap hari istighfar. Kalau tidak bisa istighfar sayyidul istighfar, istighfar yang ringan, astagfirullah. Lebih panjang, astagfirullah wa atubu. Lebih panjang lagi, sayyidul at-taibun, orang-orang yang selalu tobat di jalan Allah, itu besok pasti mudah dapat gelar syahid, gampang. Bapak Ibu, orang yang ada di Palestina tidak ada lisannya kecuali hanya bertobat, kecuali hanya istighfar, hanya zikrullah, zikrul maut, mengingat kematian, zikir kepada Allah, nyebut istighfar, hanya cuma itu. Karena di depan bola matanya cuma mati. Al-abidun, setelah bertobat, al-abidun, orang-orang yang beribadah di jalan. Kalau al-abidun ibadahnya masing-masing. Ada yang di pojok
mungkin ngafling surganya dengan sholat tahajud. Ada yang di belakang ngafling surganya dengan bersedekah. Ada yang mungkin di depan ngafling surganya sering datang pengajian. Ada yang mengkafling dengan memakmurkan masjid. Ada yang mengkafling dengan menjadi seorang pemimpin yang adil. Ada yang mengkafling hari ini menjaga dan merawat orang tuanya, mendidik anaknya, mencari nafkah. Al-abidun. Maka Allah sebutkan orang yang taubat dulu dan banyak beribadah. Walhamidun, orang yang selalu muji Allah, Bapak Ibu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Al-Malikul Quddus, Salamun, Mu'minun, Muhaiminun, Azizul Jabbar, Al-Mutakabbir. Berdoa kepada Allah Ar-Razzaq, Wahai Zat yang Maha Pemberi rezeki. Nyebut nama Allah Al-Hamidun. Tapi para ulama tafsir menyampaikan Al-Hamidun, orang yang selalu ketika ditimpa kenikmatan ataupun musibah, mereka selalu mengucapkan Alhamdulillah. Apa? Ada hamdalah, ada tahmid. Ketika diberi kenikmatan, mengucapkan hamdalah atau tahmid? Mengucapkan hamdalah atau tahmid? Bu, Bapak Ibu, mengucapkan hamdalah atau tahmid? Kon milih kok kon alhamdulillah terus. Ketika Bapak Ibu dapat kenikmatan, itu mengucapkan hamdalah atau mengucapkan bacaan tahmid? Bagaimana bacaan hamdalah? Bagaimana bacaan tahmid? Lah kok podo? Mari Bapak Ibu kita akhiri kajian kita dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Mari Bapak Ibu kita akhiri kajian kita dengan bacaan tahmid. Aku podo. Kalau tahmid alhamdulillah, kalau hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Alhamidun, ucapkan tahmid. Alhamdulillah. Loh berarti nggak boleh Pak Ustadz kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin? Boleh, tapi yang dituntunkan alhamdulillah. Ketika ada saudara kita wahing, ngapa wahing niku? Bersin. Yang bersin mengucapkan alhamdulillah. Ayo alhamdulillahirabbil alamin atau alhamdulillah? Alhamdulillah. Lah berarti boleh Pak Ustadz mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin? Boleh, tapi sunnahnya mengucapkan taubat, banyak beribadah, mengucapkan tahmid. As-saihun, mereka yang selalu mengembara di jalan Allah. As-saihun. Iki nak mboten saged bahasa Arab. Saihun itu diartikan wong sing seneng jalan-jalan. Piknik. Kalau Pak Ustadz, dalile lho, enek wong tiyang Gusti Allah memerintahkan wong piknik. As-saihun, orang-orang sing seneng piknik lho. As-saih di sini Bapak Ibu artinya orang yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu. Utuh piknik.
Soalnya demi Allah saya mendengar seorang ustadz nasional lagi gitu. Aduh, seorang ustadz nasional. Salah satu hobinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah as-saihun, gemar jalan-jalan, piknik. Waduh, as-saihun itu artinya orang yang berjalan-jalan dalam rangka mencari ilmu agama. Tobat, beribadah, zikir, menyebut nama Allah dalam rangka menuntut ilmu. Ar-raki'un, selalu bersama dengan orang-orang yang ruku'. Imam Al-Qatadah menyampaikan, ar-raki'un, laki-laki yang sering berjamaah di masjid. Ar-raki'un, ibu-ibu yang selalu datang ke pengajian, ngikutin ibu-ibu yang salihah. Bukan ibu-ibu yang rasan-rasan. Enak mboten rasan-rasan? Penak mboten, Bu? Sing seneng rasan-rasan kan wong kerudungan nggih. Nggih mboten? Sing kerudungan apa mboten? Biasane sing kerudung abang. Orang yang rakiun selalu bersama orang-orang yang soleh. Wasajidun, orang yang gemar sujud. Ada berapa? Sujud dalam agama kita, dalam fikih ada berapa? Yuk disebutkan. Yang pertama sujud syukur, yang kedua sujud tilawah, yang ketiga sujud sahwi. Sujud syukur ketika bapak ibu dapat nikmat, sujud syukur betul. Sujud syukur sunnahnya sujud syukur. Sujud tidak harus sujud dalam sholat saja. Kata Nabi, mereka-mereka yang memperlama atna'is sujud, memperlama doanya di tengah-tengah sujud. Jadi berdoa yang betul-betul terkabul, makbulah, Allah lebih dekat daripada urat nadinya. Tidak hanya sujud ketika sholat. Jadi bapak ibu ketika terjadi permasalahan langsung sujud. Boleh sujud syukur Pak Ustadz? Boleh. Sujud syukur itu tidak hanya diberikan kepada orang-orang yang dapat nikmat. Sujud syukur itu tidak hanya Allah memberikan kepada kita nikmat saja. Ketika kita diberikan musibah, kita bersujud kepada Allah, itu pun boleh. Saya sampaikan ya, yang sering kan kalau sujud syukur ketika kita dapat nikmat. Ketika tertimpa musibah, bapak ibu muring-muring, sujud boleh? Boleh. Atna'i sujud, berdoa boleh. Pakai bahasa Arab atau pakai bahasa Indonesia? Kalau sujud syukur boleh pakai bahasa Indonesia, boleh. Tapi kalau sholat tidak boleh. Kalau sujud syukur, berdoa supaya nikmatnya diperbanyak, rizkinya diperluas, boleh? Boleh. Tidak harus pakai bahasa Arab. As-sajidun al-amiruna bil ma'ruf, tobat iya, ibadah jalan, zikirnya iya. Mereka dalam rangka menuntut ilmu iya. Mereka rukuk bersama dengan orang-orang yang soleh, menjaga dirinya supaya tidak terkena sesuatu yang dosa. Datang kepada orang-orang soleh. Iya. As-sajidun, selalu sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-amiruna bil ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf.
kebaikan. Wannahuna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Kalau pengen mencegah kemungkaran, syaratnya berani dulu mengajak kema'rufan, ngajak yang baik, berikan contoh yang baik. Ini yang sering kadang terbalik. Allah menyampaikan, Bapak Ibu, amiruna bil ma'ruf, berikan contoh yang baik dulu, wannahuna 'anil munkar, baru mencegah. Bapak-bapak bojone ngeyel, muring-muring terus, nuntut terus, kasih contoh dulu, baru berikan nasihat yang baik. Ibu-ibu punya anak kok kandhanane ngeyel, jangan asal ngelarang, berikan contoh dulu yang baik, baru nahuna 'anil munkar, mencegah. Daripada dibalik, kono kedang sholat, ndang ngaji, lah ibu kok ora ngaji, cilik ngandani wong tuwek. Ibu ki cilik wis ngaji, saiki wis gedhe. Larang ngaji, Bu, ngajine ning ati. Ibu-ibu ngandani anake, ayo nak maem bismillah. Lah ibu kok ora bismillah, wes. Ngandani anake wis muring-muring, ayo bismillah. Bismillah. Lah ibu ora kok bismillah. Bismillah kok ning ati kok. La ilaha illallah. Berikan contoh yang baik, wannahuna 'anil munkar, baru mencegah kemungkaran. Wal hafiduna li hududillah, menjaga batas-batas Allah. Wa basyiril mu'minin, maka berikan kabar kepada orang-orang beriman. Orang yang melakukan kriteria tersebut, bahkan ketika mereka tidur dalam ranjangnya kemudian meninggal, insya Allah syuhada. Saya ulangi, yang pertama apa? Orang yang sering bertobat. Berarti orang-orang mukmin, kalau orang Allah nyampaikan yang sering tobat, kira-kira pernah melakukan dosa tidak? Pernah melakukan dosa, maka Allah sampaikan at-taibun, orang mukmin yang dosa dan bertobat di jalan Allah. Al-abidun, ditambah beribadahnya kuat. Walhamidun, selalu menyebut nama Allah yang baik. Wasaihun, orang yang selalu menuntut ilmu agama, bekerja ia, menuntut mencari nafkah juga ia, kerja berkarir juga ia, tapi dia tidak lupa menuntut ilmu. Warraqiun, bertemu dengan orang-orang soleh. Pak Lurah ngajak keluarga-keluarga besarnya, masyarakatnya, ayo ngaji, wajib. Hukumnya wajib. Kalau pemimpin sudah menyampaikan iya, wajib, maka tidak ada ganggu gugat. Kalau menolak, dosanya dosa besar. Seorang pemimpin, Pak Lurah mengajak masyarakatnya untuk hanya bersih-bersih desa, resik-resik, gotong royong, kok tidak datang, dosa besar, bukan dosa kecil. Pokoknya kalau dukung Pak Lurah nanti. Sajidun, orang yang selalu sujud. Al-amiruna bil ma'ruf, yang selalu memberikan contoh yang baik, mengajak pemerintah sesuatu yang baik. Wannahuna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Bapak Ibu, hari ini lagi boomingnya miras, minuman keras. Ayo kita bareng-bareng. Di Jogja itu, Bu, ya, mohon maaf, saya tidak mendeskripsikan apapun, karena saya di Jogja itu hampir 6 tahun. 6 tahun di Jogja itu
Ada satu di Jalan Magelang. Saya sebutin aja. Ada di Jalan Magelang itu diskotik yang hidupnya dari jam 11 sampai jam 3 pagi. Isinya tidak lain tidak bukan anak-anak muda. Boten enten simbah-simbah. Boten enten. Isinya ya miras, minuman yang dihancurkan. Itu minuman keras yang biasa. Ada yang minuman keras itu masya Allah mahal-mahal bu, padahal pahit toh. Loh kok ngerti Ustaz? Kondone bu. Enak minuman keras cap kadal, topi miring, apa meleh? Ada nih. Itu anak-anak kampus, anak-anak mahasiswa-mahasiswi betul-betul. Dari jam 11 malam semakin rame, nanti semakin mau fajar semakin rame lagi. Saya lihat pas ketika saya sama adik saya beli lauk untuk sahur di Jalan Magelang, ya Allah, keluar dari diskotik itu Bapak Ibu, teler, padahal itu di Ramadan. Di bulan Ramadan ini lagi booming miras Bapak Ibu. Di Gunung Kidul sami ya. Sami. Mari. Pokoknya sampaikan ke anak-anak, jangan sampai mendekat, candu betul itu. Padahal enggak enak. Nahuna 'anil munkar wal hafiduna fi hududillah, menjaga batas-batas Allah Subhanahu wa taala. Menjaga norma-norma agama. Maka orang-orang yang demikian wa basyiril mukminin, pantas Allah berikan kabar gembira. Salah satunya adalah gelar syahid. Meskipun mereka hanya tidur di kasur, meskipun mereka hanya berdagang, meskipun mereka mengajar, berkarir, tapi mereka menjaga ini, insya Allah gelar syahid. Minimal kita mendapatkan gelar syahid di akhirat. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah jam 7 lebih 5 menit. Tadi karena pembukaannya lebih dari 5 menit, jadi tak lebihkan 7,5 menit. Jazakumullahu khairan katsira. Saya doakan kepada warga Ngelipar, jamaah, Bapak Ibu, semoga Allah berikan keistiqomahan. Kita mendoakan pemimpin-pemimpin kita. Kita jangan lupa mendoakan semoga pemimpin kita diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan umur yang berkah, diberikan jalan yang baik, diberikan jalan yang lurus, diberikan jalan yang adil. Kita doakan kepada keluarga kita, semoga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, diberikan anak yang saleh-salihah, dijadikan istri yang salihah, dijadikan suami yang salih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Allahumma inna nas'aluka salamah wal afiyatah wa ilman nafi'ah wa ziyadatan fir rizqi wa maghfiratan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna minal muttaqina wasyuhada'i wassalihin waj'alna minat thayyibin wasyakirin wassabirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada